Shalom anak-anak, senang berjumpa kembali bersama kalian semua. Nah, Dad mengharapkan bahwa kalian semua ada di dalam keadaan yang baik. Nah, di pagi ini atau di hari ini kita akan kembali mengikuti pelajaran agama yang dibawa judul atau dibawa tema Aku ikut menjaga ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran kita di hari ini terambil dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi, "Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu termakmu akan makan rumput yang luas." Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tadi telah membaca firman Tuhan, nah dari firman Tuhan ini kita mendapat pengertian bahwa Tuhan yang memberi kehidupan terhadap ciptaan-ciptaannya yang ada di dunia ini, termasuk itu tumbuh-tumbuhan, termasuk itu hewan, termasuk itu manusia. Nah, itulah semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, dari hal ini Dad ingin mengingatkan kita mengenai tema pembelajaran kita di hari ini, bahwa betapa penting kita ikut menjaga ciptaan Tuhan, kita ikut memelihara, kita ikut menjaga agar ciptaan Tuhan itu selalu ada dalam keadaan baik dan dapat dinikmati oleh kita semua. Nah, adik-adik, kita melihat contoh ya, seperti seorang petani. Ketika seorang petani ini menanam padi, nah mereka memelihara tanamannya agar apa? Bila saat panen tiba, mereka menuai hasil tanamannya dengan baik. Nah, adik-adik, prinsip yang paling penting dari hal menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan adalah adik-adik harus memiliki kasih di dalam diri adik-adik masing-masing. Nah, mengapa kita perlu kasih? Karena jika kita mengasihi sesuatu yang berkaitan dengan ciptaan Tuhan, maka kita cenderung akan lebih menjaga dan memelihara. Nah, ciptaan-ciptaan Tuhan apa saja yang ada di sekeliling adik-adik, nah itu perlu dirawat, perlu dijaga dengan nilai kasih. Nah, salah satu bentuk contoh kasih dalam menjaga ciptaan Tuhan adalah jangan merusak tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling rumah adik-adik. Lalu kemudian contoh yang selanjutnya adalah jangan membunuh hewan-hewan. Mengapa? Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, kita harus menjaga, memelihara, merawat, dan sebagainya. Lalu kemudian ikut menjaga ciptaan Tuhan itu juga adalah sesama kita. Kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh iri, kita tidak boleh nakal kepada sesama kita sebagai manusia. Mengapa? Karena manusia juga adalah ciptaan Tuhan yang perlu dirawat. Nah, itulah bentuk-bentuk praktis bagaimana kita menjaga, merawat, dan memelihara ciptaan Tuhan. Di akhir pembelajaran ini, Dad ingin menyampaikan suatu pertanyaan kepada adik-adik yang harus dijawab. Dari perumpamaan atau ilustrasi tentang petani tadi, Dad ingin memberikan sebuah pertanyaan. Biji yang kecil yang ditanam tumbuh menjadi besar dan tinggi. Biji berbunga dan berbuah. Pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus anak-anak lakukan agar biji kecil bisa menjadi besar, berbunga, dan menghasilkan buah yang banyak? Dan kemudian siapa yang memberi pertumbuhan itu? Nah, pertanyaan ini adik-adik dapat jawab dan kemudian meminta tolong orang tua untuk mengirimkannya ke grup WA sekolah SD kelas 1 ya adik-adik. Nah, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga lewat pembelajaran ini, lewat hal praktis yang dia sampaikan ini, adik-adik memiliki prinsip yang baru, pemahaman yang baru tentang bagaimana kita harus menjaga ciptaan Tuhan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.